Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrudin. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, prodinya Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Organisasi Sistem Komputer. Nah, kita lanjut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa? Yaitu tentang komputer. Komputer itu mungkin sudah bukan sesuatu yang asing buat kita kan? Karena dari mulai SD sekarang sudah diajarkan atau dikenalkan dengan yang namanya komputer. Tapi terkadang kita nggak tahu komputer itu apa. Nah, komputer bisa kita artikan juga itu sebagai kumpulan dari hardware, kemudian juga software dan juga brainware. Nah, jadi komputer itu kumpulan dari hardware, software, dan brainware. Selanjutnya, komponen utama komputer. Komponen utama komputer ya tadi yaitu hardware gitu kan. Hardware itu adalah perangkat keras bagian dari komputer yang saling terkoneksi antara satu perangkat dengan yang lainnya. Contohnya seperti monitor, CPU, keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk software itu adalah seperangkat instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Software contohnya seperti Windows, Linux, Firefox, Google Chrome, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk brainware itu sendiri adalah seorang yang mengoperasikan komputer, usernya, orangnya, atau manusia yang menggunakan komputer disebut brainware. Kita lanjut ke next slide selanjutnya, yaitu tentang, nah ini contoh nih. Tadi kan kita udah sebut ya, hardware itu apa aja sih? Contohnya ini monitor, CPU, keyboard, nah, termasuknya hardware. Nah, kalau software itu ya Windows, Office gitu kan, Google Chrome, termasuknya software. Nah, kalau brainware itu ya orangnya gitu, manusianya yang menggunakan komputer. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita membahas tentang struktur komputer gitu kan. Komputer terdiri dari satu Central Processing Unit atau dikenal dengan CPU, yaitu fungsinya untuk sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Contoh CPU seperti Intel gitu kan, AMD gitu. Masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua adalah memori utama. Memori utama itu berfungsi sebagai penyimpanan data. Nah, jadi setelah diproses di processing unit, nanti disimpan di memori utama. Contohnya ya seperti SSD, hard disk gitu. Struktur komputer selanjutnya yaitu adalah I/O, ya, input atau output, yang fungsinya memindahkan data ke lingkungan luar atau ke perangkat lainnya. Dari komputer dipindahkan ke printer, hasilnya adalah berupa kertas. Dari komputer ke speaker, hasilnya ya seperti suara gitu kan. Contohnya ya ini, dari keyboard kita ketik, kemudian muncul di monitor. Nah, yang keempat adalah sistem interconnection, yaitu sistem yang menghubungkan CPU tadi, memori utama, dan I/O sehingga menghasilkan sebuah output. Ya. Slide selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi. Nah, fungsi utama komputer yang pertama pengolahan data. Sudah pasti gitu kan. Terdapat data yang diolah dalam komputer. Kemudian juga penyimpanan data. Setelah diolah, datanya kan bisa kita simpan gitu kan. Kemudian pemindahan data. Setelah disimpan, kadang bisa kita pindahkan. Mau kita pindahkan ke komputer lain atau mau kita pindahkan ke storage, ke hard disk eksternal, atau kita pindahkan ke HP gitu kan. Nah, pasti ada proses input dan juga ada proses output ya. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perangkat lunak. Tadi udah kita kenal hardware, sekarang software. Apa sih itu software? Nah, software adalah tadi udah kita pelajari sedikit di depan, yaitu
serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali pendukung yang dan aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Nah, tanpa software, komputer itu tak ubahnya seperti rongsokan elektronik gitu. Betul sekali, tanpa adanya software ya komputer, monitor, CPU gitu kan, hardware itu yang nggak ada gunanya gitu kan. Nah, contoh software ini Office seperti Windows, Linux gitu dan teman-temannya. Kemudian yaitu fungsi software. Nah, satu, untuk mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik gitu, sesuai kebutuhannya. Nah, fungsi yang kedua menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Fungsi yang ketiga yaitu menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik, dan beberapa software dengan hardware komputer gitu kan. Nah, next, slide selanjutnya kita akan membahas tentang jenis. Nah, jenis-jenis software itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah operating system. Yang kedua adalah programming language, bahasa pemrograman ya. Yang ketiga program aplikasi. Operating system itu apa? Operating system itu berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer, keyboard dengan CPU, CPU dengan monitor, semua itu dikelola oleh operating system. Nah, contohnya apa? Yaitu tadi Windows, Linux, macOS, mereka lah yang mengelola gitu kan, antara keyboard gitu kan dengan CPU, CPU dengan monitor gitu kan, atau kemudian dengan speaker, dengan printer. Nah, ada operating system yang mengelola. Yang kedua, programming language itu adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contohnya apa? Ya, ini seperti HTML, Java, kemudian juga C++, Bootstrap gitu, dan banyak teman-temannya. Sedangkan program aplikasi itu perangkat lunak atau aplikasi yang umumnya kita jumpai ini di dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya ya seperti Microsoft Word, Office, Mayo gitu kan, dan lain-lainnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.